Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Keluarga Guru belajar tentang matematika, yaitu suku tengah dan sisipan barisan aritmatika. Bersama saya Noresna Elisa. Suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah itu terdapat pada barisan aritmatika dengan banyak suku ganjil. Rumus untuk suku tengah yaitu setengah dari suku awal ditambah suku akhir. Berikut contoh soalnya. Contoh yang pertama, diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15 dan seterusnya sampai 203. Tentukan suku tengah barisan tersebut dan suku keberapakah suku tengah tersebut. Oke, kita selesaikan untuk yang A dulu. Nah, ingat rumus suku tengah itu sama dengan setengah dari suku awal ditambah suku akhir. Berarti kalau barisan aritmatikanya ini suku awalnya itu adalah 3 dan suku akhirnya adalah 203. Maka suku tengahnya itu adalah setengah dari 3 ditambah 203 itu 206. Maka setengah dari 206 itu adalah 103. Nah, suku tengahnya itu adalah 103. Sekarang kita selesaikan untuk yang B. Yang B itu pertanyaannya suku tengah itu suku yang keberapa? Berarti kan sudah kita ketahui kalau nilai suku tengah itu adalah 103. Kemudian bisa kalian kembalikan ke rumus suku ke N barisan aritmatika itu adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, maka ini kita boleh mengganti suku tengah ini dengan rumus tersebut. Jadi tinggal A ditambah N-nya kita ganti dengan T ya, karena dia suku tengah, berarti boleh kita ganti dengan T. Jadi T dikurang 1 dikali B sama dengan 103. Ingat tadi barisan aritmatikanya adalah 3, 7, 11, 15 dan seterusnya sampai 203. Maka dari sini dapat diketahui nilai A dan B-nya. Jadi nilai A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 7 dikurang 3 itu sama dengan 4, atau boleh juga nanti B-nya itu 11 dikurang 7 atau 15 dikurang 11 dan seterusnya. Nah ini maka kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, A-nya 3 dan B-nya 4 ya. Jadi A diganti dengan 3, kemudian B juga diganti dengan 4, maka tinggal kita operasikan saja. Jadi 3 ditambah 4 dikali T itu 4T, 4 dikali negatif 1 itu adalah negatif 4 sama dengan 103. Maka kita bisa mencari nilai 4T-nya. Jadi 4T itu sama dengan 103 dikurang dengan 3 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 103 kurang 3 100, 100 ditambah 4 itu 104. Maka kita bisa menentukan nilai T-nya itu 104 dibagi 4 adalah 26. Nah, jadi suku tengahnya itu adalah suku yang ke-26. Yuk kita ke contoh soal yang kedua. Suku tengah suatu barisan aritmatika adalah negatif 81 dan suku terakhirnya negatif 161. Jika suku keempat adalah negatif 16 dan banyak suku barisannya ganjil, tentukan suku pertama, beda, dan banyak suku barisan tersebut. Oke, kita coba selesaikan ya. Nah, ini sebaiknya kalian tuliskan dulu apa saja yang diketahui di sini. Suku tengah suatu barisan aritmatika adalah negatif 81, berarti U tengahnya itu adalah negatif 81. Kemudian suku terakhirnya berarti U akhir itu adalah negatif 161. Kemudian apalagi? Ya, suku keempat berarti U4 itu adalah negatif 16. Kemudian pertanyaan yang pertama, tentukan suku pertama. Berarti kita cari dulu suku pertamanya. Kita ingat suku tengah tadi itu adalah negatif 81. Berarti dari suku tengah ini kita bisa mencari suku pertama. Karena di suku tengah ini kan rumusnya setengah dari suku awal ditambah suku akhir. Dari suku awal itu adalah suku pertama. Suku akhir sudah diketahui, tinggal disubstitusi ke rumusnya ini. Jadi setengah
dikali suku awal ditambah suku akhirnya negatif 161. Maka kalau ingin ini tidak dalam bentuk pecahan, kita kalikan dengan 2 untuk kedua ruasnya. Jadi sebelah sini kita kali 2 dan sebelah kanan juga kita kali 2. Kalau setengah dikali 2 itu 1, berarti 1 tidak perlu ditulis lagi, maka tersisa ini. Kemudian kalau ini berarti kita kalikan dengan 2. Jadi suku awal plus dikali negatif itu negatif, berarti suku awal dikurang 161 itu sama dengan negatif 81 dikali 2. Tinggal kita kalikan ya, jadi negatif 81 dikali 2 itu adalah negatif 162. Maka suku awalnya itu negatif 162 ditambah dengan 161. Nah, didapatkanlah suku awalnya itu negatif 1. Ingat, suku awal itu adalah suku pertama, berarti suku pertamanya negatif 1. Setelah kita dapatkan suku awal atau suku pertama, sekarang kita cari bedanya ya. Ingat, tadi sudah diketahui di soal kalau suku keempat itu adalah negatif 16. Nah, dari suku keempat ini kita bisa mencari bedanya. Ingatkan, rumus suku ke n barisan aritmatika itu adalah A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Jadi U4 ini boleh kita rubah menjadi A ditambahkan N-nya berarti 4. Berarti 4 dikurang 1 dikali B. Sama dengan negatif 16. A sudah diketahui tadi adalah suku pertama negatif 1. Kemudian ini 4 dikurang 1 itu 3. Jadi negatif 1 ditambah 3B. Tinggal kita mencari nilai B-nya. Jadi 3B itu sama dengan negatif 16 ditambah 1. Maka 3B itu sama dengan negatif 15. Berarti nilai B-nya adalah negatif 15 dibagi dengan 3. Negatif 15 dibagi 3 itu adalah negatif 5. Nah, jadi didapatkanlah beda barisannya itu negatif 5. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Berapa banyak suku barisannya? Nah, ini kalau ditanya berapa banyak suku barisan, maka bisa kita cari lewat suku akhir yang diketahui tadi. Jadi suku akhir itu kan sama dengan negatif 161. Suku akhir kita anggap sebagai UN agar kita nanti bisa mencari nilai N-nya. Jadi ingat, rumus suku ke N barisan aritmatika itu adalah A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Nah, sama dengan negatif 161. Tadi kita sudah menemukan nilai A dan B-nya, maka tinggal kita substitusikan ke sini. Jadi A-nya negatif 1 dan B-nya negatif 5. Tinggal diuraikan ya. Jadi negatif 1 ditambah negatif 5 dikali N itu negatif 5N. Kemudian negatif 5 dikali negatif 1 itu adalah positif 5. Jadi negatif 1 ditambah 5 kan bisa ya, karena dia suku sejenis. Itu negatif 1 ditambah 5 itu sama dengan 4. Jadi tersisa 5N ditambah 4 sama dengan negatif 161. Maka ini negatif 5N sama dengan negatif 161 dikurang dengan 4. Didapatkanlah negatif 5N sama dengan negatif 165. Maka kita bisa mencari nilai N-nya. Jadi nilai N itu sama dengan negatif 165 dibagi dengan negatif 5. Negatif dibagi negatif positif ya. Jadi nilai N-nya adalah 33. Nah, dapat disimpulkan suku pertama, beda, dan banyak suku barisan tersebut berturut-turut adalah negatif 1, negatif 5, dan 33. Tadi kita sudah membahas suku tengah. Sekarang kita membahas sisipan barisan aritmatika. Nah, jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih suku atau bilangan yang lain sehingga diperoleh barisan aritmatika yang baru, maka proses inilah disebut dengan menyisipkan. Jika suatu barisan aritmatika terdiri atas n suku barisan dan masing-masing suku barisan disisipkan s suku, sehingga terbentuk barisan aritmatika baru.
beda atau B dari barisan aritmatika baru tersebut adalah B sama dengan Q dikurang P dibagi S ditambah 1, atau beda sama dengan beda lama dibagi S ditambah 1, dengan P adalah suku pertama barisan dan Q adalah suku terakhir. Oke, sekarang contoh soalnya ya. Nah, antara bilangan 8 dan 127 itu disisipkan 6 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Tentukan beda dan suku ke-11 barisan tersebut. Perhatikan ya cara menyelesaikannya. Jadi ini diketahui berarti U1 atau P-nya itu sama dengan 8. Kemudian UN atau Q-nya itu adalah 127. Kemudian disisipkan 6 bilangan, berarti nilai S-nya itu adalah 6, tinggal kita substitusi ke rumusnya. Jadi tentukan beda, berarti beda barisan, ingat rumusnya Q dikurang P dibagi dengan S ditambah 1. Jadi Q-nya 127 dikurang P, P-nya 8. Jadi 127 dikurangi 8 dibagi dengan S ditambah 1. Jadi 6 ditambah 1. Jadi 127 dikurang 8 itu adalah 119. 6 ditambah 1 adalah 7. Jadi 119 dibagi 7 itu sama dengan 17. Jadi didapatkan nilai bedanya sama dengan 17. Kemudian pertanyaan berikutnya, tentukan suku ke-11 barisan tersebut. Nah ini kita ingat rumus suku ke N barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka U11 itu sama dengan A itu sama dengan 8. A itu kan dia suku pertama atau U1 sama dengan 8. Kemudian N11 dikurang 1 dikali B. B sudah ditemukan, bedanya tadi adalah 17. Jadi U11 itu sama dengan 11 dikurang 1 itu 10. 10 dikali dengan 17. Jadi ingat perkalian terlebih dahulu ya. Jadi 10 dikali 17 itu 170 ditambah 8 sama dengan 178. Jadi beda dan suku ke-11 barisan tersebut berturut-turut adalah 17 dan 178. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar.